Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitriana, NIM 211010551218. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Penilaian Financial Distress menggunakan model Altman J-Score pada PT Gudang Garam Tbk periode 2015 sampai 2024. Latar belakang penelitian ini, saat ini perekonomian dunia berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan baru muncul dan menjadi pesaing bagi bisnis yang sudah ada. Untuk menghadapi persaingan ini, perusahaan harus aktif dan mampu menilai kesehatan keuangan perusahaan agar bisnis tetap bisa berjalan. PT Gudang Garam Tbk sebagai salah satu perusahaan besar di bidang produksi rokok di Indonesia pasti memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi penting yang digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan ke depan. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah PT Gudang Garam Tbk berpotensi mengalami financial distress dengan menggunakan metode Altman J-Score pada periode 2015 sampai 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PT Gudang Garam Tbk berpotensi mengalami financial distress dengan menggunakan metode Altman J-Score pada periode 2015 sampai 2024. Manfaat penelitian bagi penulis untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis penilaian financial distress pada PT Gudang Garam Tbk dengan menggunakan model Altman J-Score. Penelitian ini juga menjadi syarat untuk meraih salah satu gelar sarjana, yaitu S1. Bagi akademis, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan informasi, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan mengembangkan perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba untuk di masa yang akan datang. Bagi investor, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dalam berinvestasi. Menurut Chandra dan Rifai pada tahun 2016, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Fahmi 2016, financial distress merupakan tahap penurunan keuangan yang diawali dengan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang perusahaan, terutama utang jangka pendek yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Altman tahun 1968 mengemukakan formula yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan financial distress perusahaan dengan menggunakan metode multivariate discriminant analysis. Tujuan diskriminan ini adalah untuk membangun garis batas yang jelas antara perusahaan yang tidak berpotensi bangkrut dan perusahaan yang berpotensi bangkrut. Metode penelitian, langkah pertama yaitu penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui potensi kebangkrutan menggunakan metode Altman J-Score pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Peneliti menganalisis data yang diperoleh berupa laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi pada periode 2015 sampai 2024. Langkah kedua yaitu operational variable yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode Altman J-Score model ke-1 yaitu perusahaan manufaktur go public sebagai alat untuk memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dan melalui internet. Yang terakhir, teknik analisis data, yaitu ada X1 Working Capital to Total Asset, X2 Retained Earnings to Total Asset, X3 Earnings Before Interest and Tax to Total Asset, X4 Market Value of Equity to Total Liabilities, X5 Sales to Total Asset. Berdasarkan hasil perhitungan J-Score pada gambar di atas, terlihat bahwa nilai J-Score PT Gudang Garam Tbk selama periode 2015 sampai 2024 berada dalam rentang 1,1257 hingga 1,4921. Semua nilai tersebut lebih kecil dari batas minimum yaitu 1,81, sehingga perusahaan selama 10 tahun terakhir terus-menerus berada dalam kategori zona distress.
Selama 10 tahun terakhir, yaitu periode 2015 sampai 2024, PT Gudang Garam Tbk mengalami perubahan yang tidak stabil. Dari hasil perhitungan Alphonse Score, terlihat bahwa hampir semua rasio perusahaan menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa nilai G-score perusahaan rendah dan membuatnya masuk ke zona krisis keuangan selama 10 tahun terakhir. Dan faktor lainnya seperti banyaknya muncul rokok ilegal dengan harga yang lebih murah dan rokok elektronik seperti vape. Orang cenderung memilih vape dibanding rokok karena dianggap lebih aman, tidak menghasilkan aroma asap yang mengganggu, serta lebih menghemat biaya jangka panjang. Selain itu, variasi rasa yang tersedia dan kemudahan penggunaannya di dalam ruangan menjadi faktor menarik utama. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan setiap variabel proyeksi kebangkrutan PT Gudang Garam Tbk sebagai berikut. X1 Working Capital to Total Asset, nilai terendah di tahun 2023 dengan nilai 0,0032. Nilai tertinggi tahun 2020 dengan nilai 0,0050. X2 Retained Earnings to Total Asset, nilai terendahnya di tahun 2022 dengan nilai minus 0,0002. Nilai tertinggi tahun 2020 yaitu 0,0024. X3 Earnings Before Interest and Tax to Total Asset, nilai terendahnya di tahun 2024 dengan nilai 0,0007. Nilai tertinggi tahun 2019 dengan nilai 0,0063. X4 Market Value of Equity to Total Liabilities, nilai terendah tahun 2015 dengan nilai 0,0089. Nilai tertinggi tahun 2020 dengan nilai 0,0179. X5 Sales to Total Asset, nilai terendah tahun 2015 dengan nilai 1,1069. Nilai tertinggi tahun 2020 yaitu 1,4626. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.